Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dimanapun rekan mahasiswa Universitas Terbuka berada. Kali ini kita jumpa lagi untuk memberikan tutorial cara mengikuti tutorial online di e-learning karena banyak sekali permintaan dari beberapa rekan mahasiswa bagaimana mengikuti tuton karena terutama yang baru pertama kali mengikuti e-learning secara tutorial online masih membutuhkan bimbingan terutama dalam mengisi absen yang ada di tuton e-learning, kemudian bagaimana menjawab atau membuka diskusi, serta bagaimana mengunduh atau melihat tugas-tugas yang diberikan di kegiatan tutorial online, baik di sesi ketiga ada tugas 1, ada tugas 2 di sesi kelima, dan di sesi ketujuh ada tugas 3. Juga ada permintaan bagaimana dibimbing agar bisa mengirim tugas melalui e-learning. Untuk itu di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama secara step by step bagaimana mengisi absen, kemudian untuk diskusinya, kemudian menjawab tes formatif di e-learning, serta yang terpenting adalah bagaimana melihat serta mengirim baik tugas 1, tugas 2, maupun tugas 3 di e-learning, sehingga sampai berakhirnya sesi ke-8, rekan-rekan mahasiswa bisa berhasil mengikuti kegiatan tutorial online yang ada di aplikasi e-learning Universitas Terbuka. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa membuka e-learning di Google Chrome. Kita klik. Setelah terbuka, seperti tutorial sebelumnya, kita ketikkan laman airlearning.ut.ac.id. Bagi yang sudah pernah mengakses akan terekam di beranda Google Chrome. Silakan klik saja. Nah, rekan-rekan mahasiswa, setelah terbuka beranda e-learning-nya, maka kita ganti pilihan bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, setelah merubah dari bahasa Inggris yang ada di e-learning, maka kita masuk dengan cara mengklik masuk. Lihat di kursor kami ini, dengan cara mengklik masuk. Kemudian ketikkan nama pengguna. Nama pengguna ini pernah kami juga jelaskan di tutorial sebelumnya adalah NIM kalian masing-masing. Kemudian masukkan kata sandi yang pernah kalian daftar di e-learning. Setelah mengetikkan sandinya, klik masuk. Nah, di sini ada terdapat beberapa mata kuliah atau kalau di e-learning dinamakan kursusku. Nah, jadi kursus ini adalah mata kuliah yang diikuti di e-learning. Nah, kita tinggal memilih mata kuliah apa yang akan kita
masuk. Saya ambil contoh ini. Nah, di sini ada pendahuluan seperti kalau di sebelumnya. Di pendahuluan ini kita bisa melakukan perkenalan. Ada forum perkenalan. Kita klik saja ini forum perkenalannya. Klik saja. Seperti di tutorial sebelumnya kita tidak bahas lagi, cukup jelas. Kemudian kita lihat di sesi 1, ya, kita mengklik sesi 1, itu ada kehadiran, kemudian ada materinya. Kalian rekan-rekan mahasiswa bisa mengunduh materinya ini, terutama bagi yang belum sempat dapat modul atau terlambat pengirimannya, boleh lihat di materi inisiasi ini. Dan ada juga materi pengayaannya, boleh. Ini ada berbentuk PowerPoint, ada berbentuk video, kemudian ada diskusi, ada tes formatif. Nah, rekan-rekan, di sini ada, kita ambil contoh, kita masuk di sesi 3 karena di sini ada tugas 1. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, di e-learning ini terdapat 8 sesi, dan di antara 8 sesi ini ada tugas yang wajib kalian kerjakan, kalian unduh, kemudian kalian unggah. Maka kita langsung ambil tutorial di sesi 3 ini ada tugas 1. Kemudian nanti di sesi 5 ada tugas 2. Kemudian di sesi 7 ada tugas 3. Itu yang perlu kalian perhatikan untuk jangan dilewatkan dalam soal tugas 1, 2, atau 3 di setiap sesinya. Sekali lagi di sesi 3 ada tugas 1, di 5 nanti ada lagi tugas 2, dan di sesi 7 nanti ada tugas 3. Kita sudah buka tugas kita sudah buka ini sesi 3. Kita lihat di sini ada kehadiran, klik saja kehadiran. Nah, kemudian ada di sini kita jika roll dari atas kehadiran sesi 3, ada hadir di sini, ada yang kosong. Nah, kalian klik ini yang hadir, kemudian menyerahkan. Nah, supaya kalian ini dinyatakan hadir mengikuti sesi ketiga. Kemudian klik saja melanjutkan. Nah, selamat. Jadi bisa dilihat di sini ada skor nilainya kalau hadir. Itu bisa dilihat nilainya. Ya, nah ini kehadiran. Ya, sudah sampai sesi ketiga, kehadirannya 100%. Ya, kemudian sesi kedua kehadirannya juga sudah 100%. Kehadiran sesi 3 baru saja kita klik, sudah terekam bahwa sudah hadir, artinya 100%. Sedangkan diskusinya belum ada. Diskusi 1 sudah pernah dijawab, sudah belum, tinggal sebentar ini diskusi 3 kita jawab. Ya, tugasnya belum. Baik. Sekarang setelah ini ada tes formatif 1. Ini kita harus ini. Ini ada rentannya, nanti ada skornya di sini kalau kita sudah jawab. Oke, kita kembali. Sudah kita mengisi absen. Kita kembali dulu di dashboard. Kembali tadi di mata kuliah yang kita buka. Ini di sesi 3. Setelah kehadiran bisa mengunduh materi inisiasinya, materi pengayaannya. Kemudian di sini ada diskusi, ini juga rekan-rekan harus mengerjakan ini diskusi yang ada di sesi ketiga. Di 1, sesi 2, sesi 3 itu semua ada diskusi sampai sesi 8. Nah, di sini caranya ada di sini misalnya pertanyaan, cara untuk menjawab pertanyaan diskusi ini, maka kita klik di sini balas. Kita klik ini balas. Nah, setelah kita jawab ini, apa ini semuanya dari jawaban ini, maka untuk mengirimkan jawaban yang kalian
tulis di sini. Ini ada keterangan tulis balasanmu. Klik saja apa yang kalian mau jawab dari diskusi ini. Maka selanjutnya klik ini kirim ke forum. Nanti dia akan seperti ini, ada terupload jawabannya. Baik. Setelah itu kita kembali lagi di sesi 3, kehadiran sudah, cara menjawab diskusi sudah. Nah, sekarang ini yang paling terpenting, wajib jangan sampai tidak rekan mahasiswa mengirimkan tugas. Nah, tetapi terlebih dahulu sebelum mengirimkan kita unduh dulu. Nah, bawa juga tes formatif. Nah, ini tes formatif sebelum saya menuju ke tugas 1, tes formatif dulu saya ingin jelaskan. Nah, di sini tes formatif kita klik saja. Nah, di sini tes formatifnya di sini rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan yang kalian akan lewati. Misalnya ada pertanyaan begini, ya. Kau memilih ini, baru klik ini, cek. Nah, kalau salah, rekan mahasiswa bisa mengulang lagi untuk mencari jawaban yang benar dengan mengklik ini. Ini saya cek lagi, nah itu keberagaman. Berarti ternyata ini yang benar, Anda bisa melanjutkannya lagi seperti berikutnya. Sama seperti tadi. Nah, itu rekan-rekan cara menjawab tes formatifnya. Kemudian kita kembali di sesi 3. Sesi 3 tadi. Nah, ini kembali bahwa ini tugas pertama, ini wajib rekan-rekan menjawabnya karena ini sangat berperan penting bagi setiap sesi. Terutama sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, rekan mahasiswa, kalau dari jadwal yang saya lihat untuk masa registrasi 2022.2 bahwa tugas 1 yang berada di sesi 3 ini kita diberikan kesempatan sampai tanggal 31 Oktober 2022 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi rekan mahasiswa jangan sampai di tanggal itu, di jam itu yang terpenting-penting itu dilihat di jadwal tuton kalian, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terutama pada batas waktu pengunggahan tugas 1 dan tugas berikutnya. Sampai pukul 3 sore itu harus sudah terkirim. Jadi saran saya, kalau misalnya di tanggal 31 Oktober pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, batas akhirnya saran saya jangan sampai di tanggal itu. Karena untuk menghindari jangan sampai ada gangguan teknis atau gangguan jaringan atau mungkin ada halangan kalian sehingga bisa fatal akibatnya tidak mengirim tugas. Tetapi 2 hari sebelum batas penutupan itu sudah tuntas semua agar tidak ada kendala. Baik, kita kembali klik saja untuk mengunduh tugas 1 atau melihat tugas 1, klik saja tugas 1. Nah, di sini ada tugas 1. Jadi masing-masing tutornya ada berbentuk file. Kalau dia berbentuk file kita klik, ada juga dia langsung tuliskan pertanyaan ya di sini. Nah, kalau sudah mengunduhnya maka silakan menjawab. Nah, langkah berikutnya rekan-rekan mahasiswa, setelah kita menjawab semua tugas yang ada, semua tugas yang ada, kita roll ke bawah. Ini ada warna biru kelihatan itu untuk mengunggah jawaban kita. Ini ada keterangan Anda belum mengirimkannya. Untuk bisa mengirimkan tugas 1 yang kita sudah jawab, maka klik ini yang tertulis tambahkan pengajuan atau tugas atau laporan. Klik saja. Seperti ini, pengiriman berkas. Di sini ada kotak segi 4 di sini. Kita klik saja kotak ini yang segi 4. Sekali lagi teman-teman, untuk mengunggah jawaban tugas 1 di tutor online di aplikasi Learning, setelah mengirim tadi pengajuan tambahan, maka akan muncul seperti ini, ada kotak seperti ini,
tulis tambahkan. Kita pilih kotak ini, klik. Nah, setelah muncul ini, ada di sini cost file, artinya mencari file di mana kita simpan tadi jawabannya. Kita saja ini. Nah, kita cari filenya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, setelah mengklik cost file, kotak segi 4 tadi, maka kita diarahkan untuk memilih di mana folder atau tugas yang kita simpan filenya. Nah, sambil sampel seperti ini, kita klik, kemudian kita open. Nah, di sini sudah ada jawaban tugas filenya. Nah, di sini setelah kita tarik mengunggah filenya di sini sudah selesai, maka di sini ada simpan sebagai. Nah, sebagai identitas, jangan lupa tuliskan judul tugas berapa yang kalian kirim. Kita ambil contoh misalnya tugas 1, apa nama mata kuliahnya? Nah, jadi jangan lupa simpan sebagai judul tugas yang kita akan kirim agar identitasnya diketahui oleh korektor. Ini saya ambil contoh dari sampel salah seorang mahasiswa melalui persetujuan beliau untuk dibantu. Beliau ini ada di samping saya. Kami tinggal mengarahkan, beliau yang mengarahkan dan mengetik tugas ini. Saya hanya memandu agar tugas-tugas berikutnya sudah bisa mandiri mengerjakan. Jadi ini melalui persetujuan dari mahasiswa yang bersangkutan untuk membagi ilmu kepada mahasiswa lain yang belum paham atau belum tahu atau baru pertama kali akan mengirimkan tugas di e-learning Universitas Terbuka. Setelah ini selesai, maka kita roll ke bawah, ada namanya unggah file ini. Maka kita klik unggah file ini. Nah, rekan mahasiswa setelah kita mengklik unggah file, maka dia akan muncul ada tombol warna biru tertulis simpan perubahan, maka kita klik simpan perubahan. Nah, rekan mahasiswa, ada di sini peringatan ukuran maksimum untuk berkas file kita perlu kita kompres karena dia punya ukuran agak besar. Kita coba kompres, kita lihat berapa ukurannya. Kecil. Kita klik ini di atasnya, ada permintaan. Kemudian kita klik tombol setelah masuk ini filenya, tadi sudah kita unggah, kita klik tanda centang, kemudian kita klik simpan perubahan. Jawaban kita untuk tugas 1 sudah terkirim, ada status pengajuannya bahwa sudah terkirim dan siap dinilai. Untuk korektor atau tutornya belum menilai, waktu tersisa masih ada 5 hari 8 jam. Pengirim berkas kelihatan ada file kita. Jadi perlu memperhatikan ukuran file kita, jangan sampai lebih, tapi cukup besar. MB. Jadi saya lihat tadi file ini hanya 370 KB, jadi tidak ada masalah. Yang perlu adalah mengikuti arahan. Ada yang diminta dicentang, maka kita centang kalau ada permintaan. Biasa juga tidak ada, langsung saja kita simpan perubahan. Nah, di sini bawah ada edit pengajuan. Artinya, edit pengajuan ini atau mau hapus pengajuan ini kalau sekiranya jawaban yang kita berikan ini salah kirim ataukah ingin kita perbaiki,
maka cukup mengklik edit pengajuan. Atau secara keseluruhan ingin diganti, maka kita menghapus pengajuan. Nah, di sini ada keterangan Anda masih bisa membuat perubahan pada pengajuan Anda. Kenapa masih bisa? Karena ada waktu 5 hari. Tapi jika sudah lewat dari 5 hari 8 jam, maka Anda tidak bisa lagi mengubah jawaban yang sudah dikirim. Nah, tetapi itu masih mendingan daripada misalnya katakanlah tidak mengunggah jawaban dan sudah lewat waktunya, maka kerugianlah yang didapatkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Demikian rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, semoga tutorial ini mulai bagaimana cara mengisi absen, kemudian melakukan diskusi, kemudian bagaimana mengisi tes formatif, serta mengirimkan tugas yang ada di aplikasi e-learning ini dapat bermanfaat. Untuk tugas 1 masih panjang, kami ingatkan sampai 31 Oktober 2022 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 3. Tetapi saran saya sekali lagi, harus 2 hari sebelum menjelang ini atau minimal 1 hari di tanggal 30 satu tasubah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik faktor jaringan atau pemadaman listrik. Demikian, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk seluruh rekan mahasiswa dimanapun berada. Jangan lupa dukung channel kami ini agar kami tetap semangat untuk memberikan ilmu dan tutorial bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Terima kasih atas subscribe, like, dan komentarnya di kolom channel kami. Sampai jumpa.